Kemarin itu kita sudah bicara mengenai kedalaman roh dalam diri orang Kristen. Ingat, yang pertama dalamnya seberapa? Sepergelangan kaki. Itu ibarat orang Kristen tapi masih kedagingan, keduniawian. Yang kedua, selutut, ya. Itu juga masih kedagingan karena masih banyak kemanusiaan yang menonjol. Yang berikutnya apa? Sepinggang, ini separuh, 50%. 50% dipenuhi Roh Kudus, 50% dipenuhi dengan kedagingan. Tuhan tidak mau, oleh sebab itu Tuhan melalui orang ini menarik atau minta Yeskel untuk masuk lagi ke dalam sungai itu. Sampai apa? Sampai tenggelam. Sampai tidak bisa diseberangi, berenang-renang. Ini bicara tentang baptisan Roh Kudus. Apapun gerejanya, apapun denominasinya, harusnya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Setelah mengalami kedalaman roh ini, nah, Yehezkiel ketika mau pulang dari bait Allah, itu dilihat Yeskel sekarang gini. Lalu ia berkata, "Sudahkah engkau lihat, hai anakku, anak manusia?" Kemudian ia membawa aku ke menyusur tepi sungai. Jadi sepertinya setelah selesai penglihatan itu, Yeskel dituntun untuk menyusur sungai. Nah, dalam perjalanan pulang, Yeskel mau pulang. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Kanan kirinya sungai ada apa? Pohon. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Laut Asin itu laut mati, laut tidak ada kehidupan. Gak ada ikan, gak ada binatang di Laut Asin itu, di laut mati itu. Tapi begitu dialiri sungai kehidupan ini yang keluar dari ambang bait Allah itu, ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ada kehidupan. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kehidupan. Orang mati sakjroning urip. Lanjutnya, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawa dan paya-paya yang tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon-pohonan dan buah-buahan. Ingat, daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Jadi pohon itu bukan sekedar pohon yang tumbuh, tapi tidak layu daunnya dan berbuah. Menarik lagi, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon itu mendapat aliran air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Jadi daun atau buah yang keluar dari pohon itu menjadi makanan dan obat. Pohon itu kenapa? Karena di tepi sungai. Sungai yang mana hulunya itu adalah dari ambang pintu bait Allah. Sumbernya dari pintu ambang bait Allah. Itulah sungai kehidupan. Itulah Roh Kudus. Katakan amin. Dalam dirimu ada aliran-aliran air hidup. Amin. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah? Kita ini adalah bait Allah. Dan kalau bait Allah, dalam diri kita ada sungai Allah, sungai kehidupan yang bisa keluar dari hidupmu. Itulah yang menghidupkan kita. Amin. Jadi penglihatan ini gambaran jelas sekali tentang Roh Kudus dan gerejanya, Roh Kudus dan orang percaya. Nah, apa dampak setelah orang Kristen itu mengalami kepenuhan roh? Apa dampak setelah orang Kristen itu tenggelam dalam roh? Yang pertama adalah mengalami kehidupan, mengalami hidup.
Kita baca ya, 1, 2, 3. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, dan segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai mengalir, semuanya di sana hidup. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang tenggelam dalam Roh, orang Kristen yang dibaptis Roh Kudus, itu akan hidup. Amin. Lah nek masalah urip aku ya urip, Pak. Lah nek masalah hidup aku juga hidup, Pak. Tapi kamu gak damai sejahtera toh? Tapi kamu gak sukacita toh? Tapi kamu ada kebencian toh? Itu gak hidup namanya. Jadi orang yang ada di dalam kuasa Roh Kudus, orang itu mengalami kehidupan, bukan sekedar hidup. Lah nek ada kebencian, luka, kepahitan, itu gak hidup Bapak Ibu. Mati jalan kehidupan. Tapi aku tentrem, Pak. Itu damai sejahtera tipuan iblis, kamuflase saja, fata morgana saja. Artinya orang model seperti ini mati sakjroning urip. Jare urip ki urup ning ana urupe. Nah, ketika Roh Kudus membanjiri kita, ketika Roh Kudus memenuhi kita, ketika kita tenggelam dalam sungai kehidupan, maka kita akan hidup. Kehidupan atau hidup itu bahasa aslinya kayahi. Kayahi. Artinya apa? Menghidupkan kembali. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibanjiri dengan Roh Kudus, itu dihidupkan kembali. Apanya? Semangatnya, antusiasnya, rajinnya, sungguh-sungguhnya dihidupkan kembali. Mungkin selama ini tidak punya pengharapan, mungkin ini menyerah. Hari-hari yang kita jalani banyak tantangan, banyak kesulitan, kita menyerah. Tapi ketika dia ditenggelamkan dalam Roh, dia dikembalikan, dihidupkan kembali. Bisa katakan amin? Inilah orang yang ditenggelamkan dalam Roh. Yang kedua, menyegarkan. Orang ini segar, menyegarkan, segar. Hidupmu segar enggak? Hari-hari yang kau jalani segar enggak? Ini pertanyaan ini. Setiap pagi perenungan kita adalah, kok aku enggak segar ya? Kenapa aku enggak segar? Kalau Bapak Ibu enggak segar, itu jangan dilanjutkan hidupmu. Ada banyak orang Kristen, mereka hidupnya begitu bangun tidur tidak bergairah, tapi dilanjutkan, ya enggak apa-apa lah, yang penting urip, yang penting gelinding wae. Ini jangan dilanjutkan. Ketika hidupmu tidak segar, ketika hidupmu tidak bergairah, ketika hidupmu tidak antusias, jangan lanjutkan hidupmu. Lebih baik kau duduk diam di kaki Tuhan berdoa. Oh, rapasai kayak berdoa bahasa roh, supaya roh itu membanjiri kau. Saya katakan amin. Jadi jangan lanjutkan hidupmu. Kalau kau melanjutkan hidupmu, sepanjang hari itu kau kering, kau hampa, kau kosong. Kalaupun toh kesenggol sedikit, senggol bacok, senggol sedikit langsung boleh bendu. Ganas kita, sensitif kita. Kenapa? Karena kita tidak segar. Menyebabkan tumbuh. Jadi tumbuh itu berbicara tentang kehidupan, ya. Kalau Bapak Ibu suka tanam-tanam, ya, di sini kan banyak petani. Itu mulai tumbuh padi, ya, tumbuh jagung. Wah, itu namanya kehidupan. Pengharapanmu yang selama ini mati, kau tumbuh kembali. Kesusahan, kekalahan, kekhawatiranmu yang selama ini mendera engkau, itu hilang dan diganti dengan sesuatu yang tumbuh. Pengharapan, kekuatan, iman tumbuh di dalam hidupmu. Kenapa? Karena tenggelam dalam Roh. Yang berikutnya, untuk memulihkan, pulih. Jadi kita pulih. Banyak orang Kristen yang belum pulih. Tandanya apa Pak Wisnu? Tandanya begini.
Kalau engkau ingat masa lalumu yang mengecewakan dan engkau masih nyesek, itu belum pulih. Simbah-simbah menawi jenengan kemutan tingkahipun putra wayah jenengan sesek. Saya loro ati karo wong, karo anakku dhewe, loro ati karo putuku. Jenengan dereng pulih. Aduh, bojoku wis mati ning loro atiku ora ilang-ilang. Jenengan dereng pulih. Wong wis mati lho, wis dipatekke bae. Amin. Saya bingung loh. Ada banyak orang yang masih sakit hati dengan orang yang sudah mati. Wong wis mati loh. Masa sakit hati loh. Sakitnya kehidupan itu lebih menyakitkan dari orang yang pernah menyakiti kita. Saya pelan-pelan tak kasih tahu. Sakitnya kehidupan itu lebih menyakitkan dari orang yang pernah menyakitkan kita di masa lalu. Paham? Wah, gini maksud saya. Karena saya luka, kecewa, sakit hati dengan si A, sehingga saya menjadi uring-uringan, masa depan saya menjadi bubar dan sebagainya. Nah, semua kehidupan saya menjadi sakit. Kenapa? Karena orang yang pernah menyakiti saya. Jadi begini, orang yang menyakiti kita itu sudah beres, tidak ada masalah. Tapi akibatnya terus nempel di kita. Itulah yang saya sebut sakitnya kehidupan itu lebih menyakitkan daripada orang yang pernah menyakitkan kita. Jujur, kalau bapak ibu loro hati, sakit hati, luka, kepahitan dan sebagainya, hidupnya berantakan enggak? Berantakan buatan? Saya tanya ini, berantakan enggak? Hidup yang berantakan itu menyakitkan enggak? Padahal orang yang pernah menyakitkan kita enggak seberapa menyakitkan. Tapi dampaknya, efeknya lebih parah daripada orang yang pernah menyakiti kita. Itu loh Bapak Ibu, nanti mati kita nggak pernah melupakan, mengampuni, mengasihi. Salah Bapak Ibu. Nah, ketika kita tenggelam dalam roh, kita disegarkan, kita dipulihkan, pulih. Kita bisa menerima semuanya dengan berlapang dada. Simbah-simbah, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, cucu, mantu dan sebagainya, kalaupun toh dulu mengecewakanmu, hari ini lepaskan pengampunan. Rasa digenggam. Ya. Amin. Kalau hatimu sehat, fisikmu sehat. Untuk sehat tidak perlu obat. Bapak Ibu yang kecanduan obat, berhenti dalam nama Yesus. Aku sehat. Harusnya begitu. Camkan baik-baik. Untuk sehat tidak harus minum obat. Untuk sehat bangunlah manusia roh yang akurat. Amin. Amin. Bapak Ibu tahu enggak? Obat itu justru malah menambah penyakit. Dari mana Bapak tahu? Karena obat itu adalah ramuan dari bahan-bahan kimia. Mungkin mahmu dengan obatmu sembuh, tapi efeknya ke yang lain. Maka ada istilah, ada efek sampingan, ya kan? Jadi berhenti minum obat. Untuk sehat, hiduplah akurat. Untuk sehat tidak perlu minum obat. Amin. Amin. Kalau hatimu pulih, maka tubuhmu pulih. Kalau hatimu sehat, tubuhmu sehat. Kalau pikiranmu normal, tubuhmu normal. Saya berpikir, kenapa tubuhnya orang nggak normal, pikirannya orang normal. Amin. Kalau kita memiliki pikiran yang normal, tubuh kita akan normal. Untuk mempertahankan hidup. Jadi ketika kita tenggelam di dalam sungai kehidupan, kita itu bertahan, kita bisa bertahan. Kenapa engkau tidak bisa bertahan dalam hidup ini ketika menghadapi tantangan? Karena engkau tidak tenggelam dalam sungainya Allah. Kenapa engkau pusing, engkau menyerah, tidak bertahan menghadapi tantangan? Karena engkau tidak masuk dalam sungai Allah.
Engkau hanya sepergelangan kaki, engkau hanya selutut, engkau hanya sepinggang, engkau belum berenang-renang dalam roh. Tapi ketika engkau berenang-renang dalam roh, maka engkau bisa bertahan dalam tantangan. Untuk mempercepat, untuk memulihkan kesehatan. Oh, ternyata ada hubungan dengan kesehatan, Bapak Ibu. Jadi pemulihan di sini bukan bersifat hanya roh dan psikologi saja, tapi berhubungan dengan badan kita, sehat kita. Amin. Saya berani pastikan kalau Bapak Ibu rajin-rajin menyembah Tuhan, rajin-rajin bahasa roh, hidup akan sehat. Saya berani pastikan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah bahasa roh, teruslah bahasa roh setiap hari. Bahasa roh setiap hari, yang belum kejar itu. Karena itulah yang menyehatkanmu. Karena itu yang akan menyembuhkanmu. Karena itu yang akan memulihkanmu. Amin. Di sungai Allah ada kesembuhan, di sungai Allah ada kemenangan, di sungai Allah ada jalan keluar yang kita butuhkan. Yang kedua, tidak layu justru selalu berbuah. Orang yang tenggelam dalam sungainya Allah tidak layu, tetapi justru selalu berbuah. Nah, tadi disinggung sudah, segar. Orang Kristen yang layu, yang pesimis, yang aras-arasan, yang malas, itu menandakan bahwa dia tidak tenggelam dalam sungai kehidupan. Yuk kita baca semuanya, 1, 2, 3. Di sepanjang kedua tepi sungai itu tumbuh segala macam pohon buah-buahan, dan daun pohon itu tidak pernah layu, dan buah-buahnya tidak pernah habis. Daunnya tidak pernah apa? Layu, dan selalu berbuah. Itulah ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Hidupmu layu enggak? Hidupmu segar enggak? Semangat enggak? Antusias enggak? Ya saya sih pengen antusias Pak, tapi punya masalah. Justru punya masalah harus semangat. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Oh. Jadi jangan cari alasan, Pak aku lagi menderita. Semangat piye Pak? Justru ketika engkau menderita semangat yuk. Amin. Justru ketika engkau menderita semangat Pak D. Amin. Justru ketika engkau menderita semangat Le. Justru ketika engkau menderita semangat dah. Amin. Bilang sama saudaramu semangat dah. Gurung semua bilang semangat dah. Semua. Masih ada yang belum? Itu Mbak Diro sama Bu Sulam belum ngomong semangat dah. Nah, semua. Amin. Jadi jangan bilang, Pak aku lagi menderita, lagi punya masalah, lagi punya tantangan, lagi punya kesulitan. Justru ketika punya tantangan, permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit, semangat. Amin. Semakin kau gak semangat, semakin kalah dalam hidupmu. Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nek semangat wis patah, wis payah. Wis entek. Dari firman Tuhan ini saya mendapatkan kebenaran. Ternyata semangat itu adalah benteng terakhir pertahanan. Ketika engkau sudah tidak semangat, maka runtuhlah semua hidupmu. Karena orang yang bersemangat itu dapat menanggung segala perkara, penderitaan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dari semangat yang patah, semuanya bubar. Amin. Jadi saya ulangi lagi, pastikan dirimu semangat, pastikan dirimu tidak layu. Caranya bagaimana? Masuk ke sungainya Allah, masuk dalam dimensinya roh, berbahasa roh, antusias, semangat, bergelora. Dengan demikian engkau tidak layu. Dengan demikian engkau semangat. Kencengeng ati marake tahan nandang kasangsaran. Kencengeng ati semangat.
tahan nandang kasangsaran. Nanging sapa kang bisa mulihake semplaing ati. Waduh. Nek atimu sudah semplah semua bubrah. Ngomong sebelahmu, ojo semplah mulane bro. Ojo semplah ndak. Amin. Ketika engkau semplah semua bubrah. Amin. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, permasalahan boleh ada, tapi jangan semplah. Amin. Harus semangat. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan? Semangat menjadi benteng terakhir pertahanan. Tetapi ketika benteng pertahanan sudah tidak ada lagi, apalagi yang bisa diharapkan? Oleh sebab itu setiap pagi harus bangun dengan semangat. Amin. Semangat. Amin. Kepalkan tanganmu, semangat. Sekali lagi, semangat. Amin. Pastikan engkau hidup dalam dimensi roh. Pastikan engkau masuk dalam sungainya Allah, tenggelam. Dari engkau tenggelam maka ada semangat, tidak layu. Tidak ada orang yang membantu kita selain diri kita sendiri. Setuju? Tidak ada orang yang peduli sama kita selain kita sendiri. Setuju? Oleh sebab itu semangatilah dirimu sendiri, memotivasi dirimu sendiri. Berkat setiap pagi. Wes lu, engkau semangat, engkau antusias, engkau diberkati Tuhan, engkau sehat, kuat. Dan kepala sampai telapak kakimu diberkati Tuhan, tidak ada sakit penyakit apapun. Amin. Setiap pagi berkacalah dan perkatakan profetik, kata deklarasi untuk dirimu sendiri. Tidak ada orang yang peduli kepada kita selain diri kita sendiri. Orang lain hanya sebatas untuk mempengaruhi, tapi perubahan itu tergantung diri kita sendiri. Jadi jangan harap orang lain peduli kepadamu. Engkaulah yang harus peduli kepada dirimu sendiri. Orang yang tenggelam dalam sungai kehidupan tidak layu. Amin. Orang yang tenggelam dalam sungai kehidupan itu berbuah, tidak pernah habis. Ya. Nah, layu itu dalam bahasa aslinya nabel. Pengucapannya nabale. 1, 2, 3. Nabale. Nah, nabale itu artinya menjadi tidak masuk akal. Kalau engkau layu, engkau tidak masuk akal. Kalau orang Kristen itu layu, itu nggak masuk akal, tahu? Kudune wong Kristen ki semangat, antusias, berkobar-kobar. Nek wong Kristen ki layu, orang masuk akal. Ramatok. Jadi yang masuk akal itu bagaimana? Sebaliknya loh. Nek layu itu nggak masuk akal wong Kristen iku. Lah nek sing masuk akal wong Kristen kudu bagaimana? Semangat. Amin. Bilang sama sebelahmu, nek layu ora masuk akal kowe kuwi. Amin. Ora masuk akal. Menjadi bodoh loh. Tidak hanya tidak masuk akal tapi menjadi bodoh. Orang Kristen yang layu itu menjadi bodoh. Nah, balik. Jadi kalau melihat orang Kristen bodoh ini, kalau enggak semangat. Orang Kristen yang layu, yang tidak optimis, yang tidak semangat itu menjadi bodoh. Oleh sebab itu, ayo kita terus masuk dalam sungai Allah. Inilah caranya, enggak ada cara lain. Orang masuk akal. Lawang Gusti newe luar biasa kok. Umate memble. Gustinya aja perkasa di bumi dan di surga. Masa umatnya kalah terus? Tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Untuk menganggap atau memperlakukan sebagai bodoh. Jadi kalau kita ini layu, kita nggak semangat, kita sedang memperlakukan diri kita sebagai seorang yang bodoh. Ternyata bodoh itu bukan kurang pinter, Bapak Ibu.
Engkau boleh pinter, tapi kalau engkau tidak semangat itu bodoh. Ternyata bodoh itu bukan kurang pinter, bukan kurang bijaksana, bukan kurang wasis. Orang yang layu itu bodoh. Orang boleh pinter, bijaksana, wasis, tapi kalau layu itu bodoh. Yang berikutnya, untuk memperlakukan dengan penghinaan. Ketika engkau layu, engkau menghina dirimu sendiri. Ketika engkau layu, tidak semangat, tidak antusias, engkau sedang memperlakukan dirimu hina. Apa bahasa Jawanya hina? Nisto. Ketika engkau menawi panjenengan boten semangat, boten gumregah, jenengan menika nistaaken panjenengan kiyambak. Engkau menistakan hidupmu sendiri. Engkau membuat dirimu sendiri itu hina dengan engkau layu. Oleh sebab itu pesan saya, seingat saya, kalau ketemu sama orang saya bilang semangat yo, karena itu penting. Amin. Apapun yang terjadi, tantangan, kesulitan, permasalahan yang terjadi, kita harus semangat. Karena ketika kita nggak semangat, kita menghina diri kita sendiri, kita merendahkan diri kita sendiri, kita memperlakukan diri kita sendiri bodoh. Yang berikutnya, ternyata Nabale itu bukan sekedar layu, tapi tenggelam atau jatuh. Ternyata ketika orang itu Nabale atau layu, menurut Alkitab itu tenggelam dan jatuh. Wes nek geblebek tiba ya mati. Ya kan? Yang berikutnya, merana. Hidupnya merana. Kalau engkau layu, hidupmu merana. Aku weng semen, orang digawean. Aduh, dompetku ya kosong terus. Kapan uripku ki berubah? Ini merana namanya. Merana, layu dan jatuh. Ternyata layu itu bukan sekedar kita alum, bukan. Dalam sekali artinya. Memudar. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau semangat, berkobar-kobar, engkau menyala-nyala. Pertahankan, jangan sampai memudar, jangan sampai kendor. Amin. Sakit boleh sakit, masalah boleh mari masalah, tantangan boleh mari tantangan, tapi jangan pudar, jangan menjadi kendor, tetap semangat. Amin. Tenggelam atau drop down, jatuh terlalu berat. Wah, ini namanya drop down, jatuh dalam. Bapak Ibu mau seperti ini? Hancur berkeping-keping, layu dan jatuh, memudar untuk terkulai. Terkulai itu lemas. Jadi terkulai itu lemah, lemas dari kekuatan. Amin. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, engkau dipenuhi dengan kuasa Roh. Engkau tenggelam dalam kuasa Roh. Engkau dipenuhi dengan kuasa ilahi, sehingga engkau semangat, antusias, tidak ada kelayuan, tidak ada pesimis. Semua engkau diberkati Tuhan. Engkau semangat, antusias, berkobar-kobar. Engkau tetap menjadi pribadi yang segar. Amin. Itu jati dirimu. Amin. Pastikan engkau tenggelam dalam sungainya. Jangan layu. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, orang yang tenggelam dalam sungai kehidupan itu dampaknya apa? Akibatnya apa? Yang ketiga, mengenyangkan dan menyembuhkan. Ketika orang itu masuk dalam sungai Allah, dia kenyang. Kalau orang sudah kenyang, dia nggak pengen makan apa saja. Kalau Roh Kudus sudah mengenyangkan engkau nggak butuh yang lain. Makanan pokok hidupmu adalah Roh Kudus, firman Tuhan, dan hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan sudah memenuhimu, engkau nggak perlu yang lain. Betul?
menawi jenengan pun tuwuk, pun kenyang, sudah kenyang, masih mau makan enggak? Wih, enak banget lagi. Sambal goreng, gitu. Sambal goreng, terus lodeh, wah tempe garit. Ning jenengan pun wareg. Nah, mau makan lagi enggak? Enggak mau. Ngicip rong piring. Nah, pesen ya. Nah, jadi kalau Roh Kudus sudah mengenyangkan engkau enggak perlu minta-minta yang lain. Nah, orang yang tenggelam dalam sungai Allah itu kenyang, mengenyangkan dan bahkan menyembuhkan. Kita baca nggih, 1, 2, 3. Pohon-pohon itu akan menghasilkan buah-buahan yang baru setiap bulan, sebab air yang mengalir dari rumah Tuhan. Buah-buahnya menjadi makanan dan daun-daunnya berguna untuk obat. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibanjiri dengan sungai Allah, orang yang dibanjiri dengan aliran-aliran air hidup, hidupnya itu kenyang, puas. Aku puas, aku marem karena mergone Gusti wis ngebaki uripku. Ya, ada ruang kosong dalam hati seseorang yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Sang Mesias, Putra Tunggal Allah Bapa di surga. Hati yang kosong ini, kok aku kosong hatiku ya? Aku gak boleh gawean, ben oleh duit. Ternyata setelah punya duit kita pun juga masih kosong. Aku tak pengen ini, itu pun juga masih kosong. Aku semua kebutuhanku sudah terpenuhi, tapi kok masih ada hati yang kosong. Karena kekosongan ini tidak bisa diisi selain Sang Mesias, Putra Tunggal Bapa di surga. Amin. Siapa itu? Yesus Kristus namanya. Selama hatimu belum dipenuhi dengan Kristus, engkau akan lapar, kosong dan haus. Tetapi kalau Kristus sudah masuk dalam hidupmu, Roh Kudus masuk dalam hidupmu, engkau kenyang, engkau puas, marem. Kenapa hidupmu gak marem? Kenapa ada banyak orang yang termasuk orang Kristen gak marem hidupnya? Aku gak puas, ada yang kurang hidupku ini. Karena Kristus belum masuk dalam dirimu, belum mengenyangkan hidupmu. Ya, kalau kita sudah kenyang, kalau kita sudah sembuh, ujung-ujungnya apa? Kita bisa menyembuhkan. Kalau kita sudah kenyang, kita ujung-ujungnya bisa mengenyangkan orang lain. Obat itu ropah atau pengucapannya terufah. Nah, ternyata itu kedokteran dan penyembuhan. Di pohon yang di tepi sungai yang ada aliran air hidup tadi, buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Jadi orang Kristen yang ditenggelamkan dalam sungai Allah itu adalah seperti rumah sakit yang bisa menyembuhkan orang. Amin. Kita ini dokter-dokter. Kita ini adalah orang yang bisa menyembuhkan. Amin. Bisa Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu ketahuilah identitasmu. Engkau itu adalah penyembuh. Bisa menyembuhkan luka hati orang lain. Bisa menolong orang lain yang terluka, bisa menolong orang lain yang sakit, bisa menolong orang lain yang bermasalah. Karena engkau itu dokter. Kan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara besar, pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Amin. Yesus yang dilakukan itu apa? Salah satunya dia sebagai penyembuh, tabib yang ajaib. Betul kan? Nah, kalau Yesus tabib yang ajaib, salahkah kita kalau kita menjadi dokter yang melanjutkan pekerjaan Kristus? Sesuai dengan firman tadi, Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Kita menjadi tabib yang menyembuhkan.
Kita menjadi dokter yang bisa menyembuhkan luka, sakit penyakit baik fisik ataupun psikologi, bahkan rohani. Bisa Bapak Ibu. Amin. Bisa. Oleh sebab itu, naik begini nih. Oleh sebab itu, mari kita tenggelam dalam sungai Allah. Ketika kita masuk dalam sungai Allah, saya berani pastikan engkau tidak ada sakit penyakit. Sakit penyakit itu berawal dari dalam. Ben ngomong begini, semua yang terjadi di luar itu dipengaruhi oleh dalam. Semua yang terjadi secara jasmani itu dipengaruhi dari rohani. Semua yang terjadi manusia batiniah itu akan mempengaruhi manusia jasmaniah. Apa yang menopo engkang ketinggal menika dipun tentuaken dumateng kahanan engkang boten ketinggal. Kalau fisikmu sakit, saya berani pastikan rohmu sakit. Kalau fisikmu sakit, saya berani pastikan pikiranmu sakit. Kalau engkau nggak normal, saya berani pastikan pikiranmu nggak normal. Tapi kalau pikiranmu sehat, fisikmu sehat. Kalau rohmu ini akurat, fisikmu juga akurat. Untuk sehat tidak perlu obat. Untuk sehat membangun manusia roh dengan akurat. Wes rampung. Manusia hidup bukan dari obat. Manusia hidup dari apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Setuju? Jadi mari Bapak Ibu hidup dalam dimensi roh supaya engkau sehat. Jadi pastikan Bapak Ibu kita menjadi orang yang tenggelam dalam roh. Tenggelam dalam sungai roh. Dengan kita tenggelam dalam sungai roh, kita akan menjadi pribadi yang kenyang, sembuh, sehat, kuat. Amin. Dan kita bisa menyembuhkan orang lain, menguatkan orang lain, menyehatkan orang lain. Tidak bisa tidak membangun manusia roh, ini hal yang utama. Orang Kristen tidak bisa tidak membangun manusia roh, ini yang utama. Sehebat apapun kekristenanmu, tanpa engkau membangun manusia roh, manusia jasmanimu lemah. Saya sedang menangkap aliran sungai Tuhan sedang membanjiri kita. Sampai hari ini tadi saya berdoa, Tuhan jadikan tempat ini dan pastori di mana anak-anak sekolah minggu, mereka sekolah minggu adalah kolam kehidupan, sungai kehidupan, sehingga kami semua dibanjiri oleh aliran roh. Amin. Pastikan engkau kenyang, puas. Amin. Kejar hadirat Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Ya, kesimpulan, seseorang yang senantiasa dalam kepenuhan Roh Kudus hidup dalam kesehatan, bahkan menyehatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita ini ditakdirkan Tuhan untuk hidup dalam kesehatan ilahi. Dengan kesehatan ilahi kita bisa menyembuhkan orang lain yang mengalami berbagai macam permasalahan pergumulan, sakit apapun juga. Amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, hidupmu tidak sama lagi. Aku berdoa roh yang haus dan lapar akan Tuhan ada dalam dirimu, sehingga kau mengejar Tuhan. Roh Kudus menjadi prioritasmu, Roh Kudus menjadi kebutuhanmu, Roh Kudus menjadi hal yang utama dalam dirimu, sehingga engkau adalah pribadi yang sehat dan menyehatkan.